Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi keempat sesudah Adam, Syeds, dan Idris, dan merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Ayahnya adalah Lamik bin Wetushali bin Idris. Dakwah Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Nabi Nuh menerima wahyu kenabian dari Allah dalam masa fatrah, masa kekosongan di antara dua rasul, di mana biasanya manusia cara beransur-ansur melupakan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi, yang meninggalkan mereka dan kembali bersyirik, dan juga meninggalkan amal kebajikan, melakukan kemungkaran, dan kemaksiatan di bawah pimpinan iblis. Demikianlah, maka kaum Nabi Nuh tidak luput dari proses tersebut. Sehingga ketika Nabi Nuh datang di tengah-tengah mereka sedang menyembah berhala, ialah patung-patung yang dibuat oleh tangan mereka sendiri, lalu disembahnya sebagai tuhan-tuhan yang dapat membawa kebaikan dan juga manfaat, serta menolak segala kesengsaraan dan kemalangan. Berhala-berhala yang dipertuhankan dan menurut kepercayaan mereka mempunyai kekuatan dan kekuasaan gaib ke atas manusia itu, dan diberinya nama-nama yang silih berganti menurut kehendak dan selera kenabian mereka. Kadang-kadang mereka namakan berhala mereka dengan Wad dan Suwa, kadang-kala Yaguts, dan bila sudah bosan digantinya dengan nama Yatuk dan Nasr. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya yang sudah jauh tersesat oleh iblis itu, mengajak mereka meninggalkan syirik dan penyembahan berhala, lalu kembali kepada tauhid menyembah Allah, Tuhan sekalian alam, dengan melakukan ajaran-ajaran agama yang diwahyukan kepadanya, serta meninggalkan kemungkaran dan kemaksiatan yang diajarkan oleh syaitan dan iblis. Nabi Nuh alaihissalam menarik perhatian kaumnya agar melihat alam semesta yang diciptakan oleh Allah, berupa langit dengan matahari, bulan dengan bintang-bintang, bumi dengan kekayaan yang ada di atas dan di bawahnya, yang berupa tumbuh-tumbuhan dan air yang mengalir, yang memberikan kenikmatan hidup kepada manusia, serta pergantian malam menjadi siang, dan sebaliknya, yang kesemua itu menjadi bukti dan tanda nyata akan adanya keesaan Tuhan yang harus disembah, dan bukan berhala-hala yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Di samping itu, Nabi Nuh alaihissalam juga memberitakan kepada mereka bahwa akan ada ganjaran yang akan diterima oleh manusia atas segala amalannya di dunia, yaitu surga bagi amalan kebajikan, dan neraka bagi segala pelanggaran terhadap perintah agama yang berupa kemungkaran dan kemaksiatan. Nabi Nuh alaihissalam yang dikaruniakan Allah dengan sifat-sifat yang patut dimiliki oleh seorang nabi, fasih dan tegas dalam kata-katanya, bijaksana dan sabar dalam tindak tanduknya, melaksanakan tugas risalahnya kepada kaumnya dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan, dengan cara yang lemah lembut mengetuk hati nurani mereka, dan kadangkala dengan kata-kata yang tajam dan nada yang kasar bila menghadapi pembesar-pembesar kaumnya yang keras kepala, yang enggan menerima hujah dan dalil-dalil yang dikemukakan kepada mereka yang tidak dapat mereka membatanya atau mematahkannya. Akan tetapi, walaupun Nabi Nuh alaihissalam telah berusaha sekuat tenaganya berdakwah kepada kaumnya dengan segala kebijaksanaan, kecekapan, dan kesabaran, dan dalam setiap kesempatan, siang maupun malam dengan cara berbisik-bisik atau dengan cara terang, dan ternyata hanya sedikit sekali dari kaumnya yang dapat menerima dakwanya dan mengikuti ajakannya, yang mana menurut sementara riwayat tidak melebihi bilangan 100 orang. Mereka pun terdiri dari orang-orang yang miskin, berkedudukan sosial lemah, sedangkan orang yang kaya-kaya, berkedudukan tinggi dan terpandang dalam masyarakat, yang merupakan pembesar-pembesar dan penguasa-penguasa tetap membangkang
tidak mempercayai Nabi Nuh, mengingkari dakwanya, dan sesekali tidak merelakan melepas agamanya dan kepercayaan mereka terhadap berhala-berhala. Bahkan, mereka berusaha dengan mengadakan persekongkolan, hendak melumpuhkan dan menggagalkan usaha dakwah Nabi Nuh. Berkata mereka kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Bukankah engkau hanya seorang daripada kami, dan tidak berbeda daripada kami sebagai manusia biasa? Jikalau betul Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutuskan seorang rasul yang membawa perintahnya, niscaya ia akan mengutuskan seorang malaikat yang patut kami dengarkan kata-katanya dan kami ikuti ajakannya. Dan bukan manusia biasa seperti engkau, hanya dapat diikuti orang-orang rendah kedudukan sosialnya, seperti para buruh petani, orang-orang yang tidak berpenghasilan, yang bagi kami mereka seperti sampah masyarakat. Pengikut-pengikutmu itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai daya pikiran dan ketajaman otak. Mereka mengikutimu secara buta, tuli, tanpa memikirkan dan menimbangkan masak-masak benar atau tidaknya dakwah dan ajakanmu itu. Coba agama yang kau bawa dan ajaran-ajaran yang kau sadarkan kepada kami itu betul-betul benar. Niscaya kamilah dulu mengikutimu dan bukannya orang-orang yang mengemis pengikut-pengikutmu itu. Kami sebagai pemuka-pemuka masyarakat yang pandai berpikir, memiliki kecerdasan otak dan pandangan yang luas, dan yang dipandang masyarakat sebagai pemimpin-pemimpinnya. Tidaklah mudah kami menerima ajakanmu dan dakwahmu itu. Engkau tidak mempunyai kelebihan di atas kami tentang soal-soal kemasyarakatan dan pergaulan hidup. Kami jauh lebih pandai dan lebih mengetahui daripadamu tentang hal itu semuanya. Anggapan kami terhadapmu tidak lain dan tidak bukan bahwa engkau adalah pendusta belaka." Nabi Nuh alaihissalam berkata, menjawab ejekan dan olok-olokan kaumnya, "Adakah engkau mengira bahwa aku dapat memaksa kamu mengikuti ajaranku? Atau mengira bahwa aku mempunyai kekuasaan untuk menjadikan kamu orang-orang yang beriman? Jika kamu tetap menolak ajakanku dan tetap membuta tuli terhadap bukti-bukti kebenaran dakwaku, dan tetap mempertahankan pendirianmu yang tersesat itu, yang diilhamkan oleh kesombongan dan kecokakan karena kedudukan dan harta benda yang kamu miliki. Aku hanya seorang manusia yang mendapat amanat dan diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada kamu. Jika kamu tetap berkeras kepala dan tidak mau kembali ke jalan yang benar, menerima agama Allah yang diutuskannya kepadaku, maka terserahlah kepada Allah untuk menentukan hukumannya dan ganjarannya ke atas diri kamu. Aku hanya pesuruh dan rasulnya yang diperintahkan untuk menyampaikan amanatnya kepada hamba-hambanya. Dialah yang berkuasa memberi hidayah kepadamu dan mengampuni dosamu atau menurunkan azab dan siksaannya di atas kamu sekalian jika ia kehendaki. Dialah pula yang berkuasa menurunkan siksa azabnya di dunia atau menangguhkannya sampai hari kemudian. Dialah Tuhan pencipta alam semesta ini, Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang." Kaum Nuh mengemukakan syarat dengan berkata, "Wahai Nuh, jika engkau menghendaki kami mengikutimu dan memberi sokongan dan semangat kepada kamu dan kepada agama yang kau bawa, maka jauhkanlah para pengikutmu yang terdiri dari orang-orang petani, buruh, dan hamba-hamba saya itu. Usirlah mereka dari pergaulanmu, karena kami tidak dapat bergaul dengan mereka, duduk berdampingan dengan mereka mengikut cara hidup mereka, dan bergabung dengan mereka dalam suatu agama dan kepercayaan. Dan bagaimana kami dapat menerima satu agama yang menyamaratakan para bangsawan dengan orang awam, penguasa, dan pembesar dengan buruh-buruhnya, dan orang yang berkedudukan dengan orang yang miskin dan papa?" Nabi Nuh alaihissalam menolak persyaratan kaumnya dan kemudian berkata, "Risalah dan agama yang aku bawa adalah untuk semua orang tiada pengecualian, yang pandai maupun yang bodoh, yang kaya maupun miskin, majikan ataupun buruh, di antara penguasa dan rakyat biasa. Semuanya mempunyai kedudukan dan tempat yang sama terhadap agama dan hukum Allah. Andai kata aku memenuhi persyaratan kamu,
dan meluluskan keinginanmu, serta menyingkirkan para pengikutku yang setia itu. Maka siapakah yang dapat kuharapkan akan meneruskan dakwaku kepada orang ramai? Dan bagaimana aku sampai hati menjauhkan daripadaku orang-orang yang telah beriman dan menerima dakwaku dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, dikala kamu menolaknya serta mengingkarinya. Orang-orang yang telah membantuku dalam tugasku, dikala kamu menghalangi usahaku dan merintangi dakwaku. Dan bagaimanakah aku dapat mempertanggungjawabkan tindakan pengusiranku kepada mereka terhadap Allah, bila mereka mengadu bahwa aku telah membalas kesetiaan dan ketaatan mereka dengan sebaliknya, semata-mata untuk memenuhi permintaanmu dan duduk kepada pensyaratanmu yang tidak wajar dan tidak dapat diterima oleh akal dan pikiran yang sehat. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang bodoh dan tidak berpikiran sehat. Pada akhirnya, karena merasa tidak berdaya lagi mengingkari kebenaran kata-kata Nabi Nuh dan merasa kehabisan alasan dan hujah untuk melanjutkan dialog dengan beliau, maka berkatalah mereka, "Wahai Nabi Nuh, kita telah banyak bermujadalah dan berdebat dan cukup berdialog serta mendengar dakwamu yang sudah menjemukan itu. Kami tetap tidak akan mengikutimu dan tak akan sesekali melepaskan kepercayaan dan adat istiadat kami, sehingga tak ada gunanya lagi engkau mengulang-ulangi dakwah dan ajakanmu dan bertegang lidah dengan kami. Datangkanlah apa yang kau benar-benar orang yang menepati janji dan kata-katanya. Kami ingin melihat kebenaran kata-katamu dan ancamanmu dalam kenyataan, karena kami masih tetap belum mempercayaimu dan tetap meragukan dakwamu itu." Nabi Nuh alaihissalam berputus asa dari kaumnya. Nabi Nuh berada di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun, bertakwa untuk menyampaikan risalah Tuhan, mengajak mereka meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah dan beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa, dengan memimpin mereka keluar dari jalan yang sesat dan gelap ke jalan yang benar dan terang, mengajarkan mereka hukum-hukum syariat dan agama yang diwahyukan oleh Allah kepadanya, mengangkat derajat manusia yang tertindas dan lemah ke tingkat sesuai dengan fitrah dan kudratnya, serta berusaha menghilangkan sifat-sifat sombong dan bongkak yang melekat pada para pembesar kaumnya, dan mendidik agar mereka berkasih sayang, tolong-menolong di antara sesama manusia. Akan tetapi dalam waktu yang cukup lama itu, Nabi Nuh alaihissalam tak berhasil menyadarkan menarik kaumnya untuk mengikuti dan menerima dakwanya yang beriman, bertauhid, dan beribadah kepada Allah, kecuali sekelompok kecil kaumnya yang tak mencapai seramai 100 orang. Walaupun ia telah melakukan tugasnya dengan segala daya usahanya dan sekuat tenaganya dengan penuh kesabaran dan kesulitan menghadapi penghinaan, ejekan, dan cercaan makian kaumnya, karena ia mengharapkan akan datang masanya di mana kaumnya akan sadar diri dan datang mengakui kebenarannya dan kebenaran dakwanya itu. Harapan Nabi Nuh alaihissalam akan kesadaran kaumnya ternyata makin hari makin berkurangan, dan bahwa sinar iman dan takwa tidak akan menembus ke dalam hati mereka yang telah tertutup rapat oleh ajaran dan bisikan iblis. Hal mana Nabi Nuh alaihissalam berupa berfirman kepada Allah, "Sesungguhnya tidak akan seorang daripada kaumnya mengikutimu dan beriman, kecuali mereka yang telah mengikutimu dan beriman lebih dahulu. Maka janganlah engkau bersedih hati karena apa yang mereka perbuatkan." Dengan penegasan firman Allah itu, lenyaplah sisa harapan Nabi Nuh dari kaumnya, dan habislah kesabarannya pula. Ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menurunkan azabnya di atas kaumnya yang berkepala batu, seraya berseru, "Ya Allah, janganlah engkau biarkan seorang pun daripada orang-orang kafir itu hidup dan tinggal di atas bumi ini. Mereka akan berusaha menyesatkan hamba-hambamu. Jika engkau biarkan mereka tinggal, dan mereka tidak akan melahirkan dan menurunkan selain anak-anak yang berbuat maksiat dan anak-anak yang kafir seperti mereka." Doa Nabi Nuh alaihissalam dikabulkan oleh Allah, dan permohonannya diluluskan, dan tak perlu lagi menghiraukan dan mempersoalkan kaumnya, karena mereka itu akan menerima hukuman Allah dengan mati tenggelam. Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal,
setelah menerima perintah Allah untuk membuat sebuah kapal. Segeralah Nabi Nuh mengumpulkan para pengikutnya dan mulai mereka mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk maksud tersebut. Kemudian dengan mengambil tempat di luar dan agak jauh dari kota dan keramaiannya, mereka dengan rajin dan tekun bekerja siang dan malam menyelesaikan pembinaan kapal yang diperintahkan itu. Walaupun Nabi Nuh telah menjauhi kota dan masyarakatnya agar dapat bekerja dengan tenang tanpa gangguan bagi menyelesaikan pembinaan kapalnya, namun ia tak luput dari ejekan dan cemoohan kaumnya yang kebetulan atau sengaja melalui tempat kerja membina kapal itu. Mereka mengejek dan mengolok-olok dengan mengatakan, "Wahai Nuh, sejak bila engkau telah menjadi tukang kayu dan pembuat kapal? Bukankah engkau seorang nabi dan rasul menurut pengakuanmu? Kenapa sekarang menjadi seorang tukang kayu dan pembuat kapal? Dan kapal yang kau buat itu tempat yang jauh dari air ini adalah maksudmu untuk ditarik oleh kerbau? Atau kau mengharapkan angin yang akan menarik kapalmu ke laut?" Dan lain-lain kata ejekan yang diterima oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dengan sikap dingin dan tersenyum seraya berkata, "Baiklah, tunggu saja saatnya nanti. Jika kamu sekarang mengejek dan mengolok-olok kami, maka akan dibala masanya kelak bagi kami untuk mengejek kamu. Dan akan kamu ketahui kelak untuk apa kapal yang kami siapkan ini. Tunggulah saatnya azab dan hukuman Allah menimpa atas dirimu." Setelah selesai pekerjaan pembuatan kapal yang merupakan alat pengangkutan laut pertama di dunia, Nabi Nuh alaihissalam menerima wahyu dari Allah. "Siap-siaplah engkau dengan kapalmu bila tiba perintahku dan terlihat tanda-tanda daripadaku. Maka segeralah angkut bersamamu di dalam kapalmu dan kerabatmu, dan bawalah 2 pasang dari setiap jenis makhluk yang ada di atas bumi, dan berlayarlah dengan izinku." Kemudian tercurahlah dari langit dan memancur dari bumi air yang deras dan dahsyat, yang dalam sekelip mata telah menjadi banjir besar melanda seluruh kota dan desa mengenangi daratan yang rendah maupun yang tinggi, sampai mencapai puncak bukit-bukit, sehingga tiada tempat berlindung dari air yang dahsyat itu, kecuali kapal Nabi Nuh yang telah terisi penuh dengan para orang mukmin dan pasangan makhluk yang diselamatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan iringan Bismillah majra wa mursaha. Berlayarlah kapal Nabi Nuh dengan lajunya menyusuri lautan air, menentang angin yang kadangkala lemah lembut dan kadangkala ganas dan ribut. Di kanan kiri kapal terlihatlah orang-orang kafir bergelut melawan gelombang air yang menggunung, berusaha menyelamatkan diri dari cengkaman maut yang sudah sedia menerkam mereka. Tatkala Nabi Nuh berada di atas geladak kapal, memperhatikan cuaca dan melihat-lihat orang kafir dari kaumnya sedang bergelimpangan di atas permukaan air, tiba-tiba terlihatlah olehnya tubuh putra sulungnya yang bernama Kan'an timbul tenggelam dipermainkan oleh gelombang yang tak pernah menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang sedang menerima hukuman Allah itu. Pada saat itu, tanpa disadari, timbullah rasa cinta dan kasih sayang seorang ayah terhadap putra kandungnya yang berada dalam keadaan yang cemas, menghadapi maut ditelan gelombang. Nabi Nuh alaihissalam secara spontan terdorong oleh suara hati kecilnya. Kemudian ia berteriak dengan sekuat suaranya memanggil putranya itu, "Wahai anakku, datanglah kemari dan gabungkan dirimu bersama keluargamu. Bertaubatlah engkau dan berimanlah kepada Allah agar engkau selamat dan terhindar dari bahaya maut yang engkau menjalani hukuman Allah." Kan'an, putra Nabi Nuh alaihissalam yang tersesat dan telah terkena racun rayuan syaitan dan hasutan kaumnya yang sombong dan keras kepala itu, menolak dengan keras ajakan dan panggilan ayahnya yang sangat menyayanginya dengan kata-kata yang menentang. "Biarkanlah aku dan pergilah. Jauhilah aku tak sudi berlindung atas geladak kapalmu. Aku akan dapat menyelamatkan diriku sendiri dan berlindung di atas bukit yang tidak akan dijangkau oleh air ini." Nabi Nuh alaihissalam menjawab, "Percayalah bahwa tempat satu-satunya yang dapat menyelamatkan engkau ialah bergabung dengan kami di atas kapal. Malah tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari hukuman Allah
yang telah ditimpakan ini, kecuali orang-orang yang memperoleh rahmat dan keampunannya. Setelah Nabi Nuh alaihissalam mengucapkan kata-katanya, tenggelamlah Kan'an disambar gelombang yang ganas, dan lenyaplah ia dari pandangan mata ayahnya. Tergelincirlah ke bawah lautan air, mengikut kawan-kawannya dan pembesar-pembesar kaumnya yang durhaka itu. Nabi Nuh alaihissalam bersedih hati dan berdukacita atas kematian putranya, dalam keadaan kafir tak beriman dan belum mengenal Allah. Beliau berkeluh kesah dan berseru kepada Allah, "Ya Tuhanku, ya Tuhanku, sesungguhnya putraku itu adalah darah dagingku dan adalah bagian dari keluargaku. Dan sesungguhnya janjimu adalah janji yang benar, dan engkaulah yang maha hakim, yang maha berkuasa." Kepadanya Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia putramu itu tidaklah termasuk keluargamu, karena ia telah menyimpang dari ajaranmu, melanggar perintah dan menolak takwamu, serta mengikuti jejak-jejak orang yang kafir daripada kaummu. Coretlah namanya dari daftar keluargamu. Hanya mereka yang telah menerima dakwamu, mengikuti jalanmu dan beriman kepadaku, dapat engkau masukkan dan golongkan ke dalam barisan keluargamu yang telah aku janjikan perlindungannya dan terjamin keselamatan jiwanya. Adapun orang-orang yang mengingkari risalahmu, mendustakan dakwamu, dan telah mengikuti hawa nafsunya dan tuntutan iblis, pastilah mereka akan binasa, menjalani hukuman yang telah aku tentukan, walau mereka berada di puncak gunung. Maka janganlah engkau sesekali menanyakan tentang sesuatu yang engkau belum ketahui. Aku ingatkan, janganlah engkau sampai tergolong ke dalam orang-orang yang musyrik." Nabi Nuh alaihissalam sadar segera setelah menerima teguran dari Allah bahwa cinta kasih sayangnya kepada anaknya telah menjadikan ia lupa akan janji dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang kafir, termasuk putranya sendiri. Ia sadar bahwa ia tersesat pada saat ia memanggil putranya untuk menyelamatkannya dari bencana banjir yang didorong oleh perasaan naluri darah yang menghubungkannya dengan putranya. Padahal sepatutnya cinta dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus mendahului daripada cinta kepada keluarga dan harta benda. Ia sangat sesalkan kelalaian dan kealpaannya itu dan menghadap kepada Allah seraya memohon ampun dan makfirahnya dengan berseru, "Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terlaknat. Ampunilah kelalaian dan kealpaanku, sehingga aku menanyakan sesuatu yang aku tidak mengetahuinya. Ya Tuhanku, bila engkau tidak memberi ampun dan makfirah, serta menurunkan rahmat bagiku, niscaya aku akan menjadi orang yang rugi." Setelah air itu mencapai puncak keganasannya dan habis binasalah kaum Nuh yang kafir dan zalim itu, sesuai dengan kehendak dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, surutlah lautan air diserap bumi. Kemudian bertambatlah kapal Nabi Nuh di atas bukit. Judi, dengan iringan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Nuh, "Turunlah wahai Nuh ke darat, dan para mukmin yang menyertaimu dengan selamat dilimpahi berkah dan inayah dari sisiku bagimu dan bagi umat yang menyertaimu." Pengajaran dari kisah Nabi Nuh alaihissalam, bahwasanya hubungan antara manusia yang terjalin karena ikatan persamaan kepercayaan atau penamaan akidah dan pendirian adalah lebih erat dan lebih berkesan daripada hubungan yang terjalin karena ikatan darah atau kelahiran. Kan'an, yang walaupun ia adalah anak kandung Nabi Nuh, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikeluarkan dari bilangan keluarga ayahnya karena ia menganut kepercayaan dan agama yang berlainan dengan apa yang dianut dan ditakwakan oleh ayahnya sendiri. Bahkan ia berada di pihak yang memusuhi dan menentangnya. Maka dalam pengertian inilah dapat dipahami firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya para mukmin itu adalah bersaudara. Demikian pula hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, tidaklah sempurna iman seseorang kecuali jika ia mencintai saudaranya yang beriman sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.
juga peribahasa yang berbunyi, ada kalanya engkau memperoleh seorang saudara yang tidak dilahirkan oleh ibumu. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.